Baik, setelah tadi berbincang dengan Bapak Triyono terkait sama budidaya tawon kelanceng atau kelulut ini, Pak Triyono sebagai ketua rupanya sudah membentuk tim sendiri-sendiri bagaimana setiap anggota punya peran masing-masing untuk pembudidayaan sampai pemanenan. Saat ini kita sudah berada di samping rumah, salah satu rumah dari kelulut ini. Ini ada anggota dari Pak Triyono, anggota komunitas Trigona Reborn, anggota kelulut. Siapa namanya Bapak? Ini kita langsung aja. Pak siapa? Hadi Prasetyo. Pak Hadi Prasetyo. Beliau sebagai yang akan menjelaskan kepada kita bagaimana teknik pemanenan atau penyedotan dari madu kelulut ini atau kelanceng ini ya. Ini rupanya kita agak sedikit asing ya. Biasanya kalau kita lihat itu rumah dari tawon itu tidak seperti ini ya. Saya baru pertama kali lihat itu. Rumahnya kayak semacam ini. Terus madunya adanya di mana, Pak? Pak Hadi. Nah, Nah, saya mau sini dulu. Ya, Yakin nggak ngantuk ya, Pak? enggak ya. paling dikit aja. Sama lingkungan, Pak. Nggak sakit kok gigit. Ini namanya kantong madu ya. Kantong madu ini yang dinamakan propolis. Propolis. Propolis itu ya termasuk untuk nyusun kantong madu. Jadi di dalam kantong ini besarnya sebesar kelereng, itu berisi madu yang dikumpulkan oleh lebah. Terus lapisannya ini ya yang dinamakan propolis ya ini untuk kesehatan. Kalau di apotek dijual itu untuk kesehatan ya yang pembungkusnya madu ini. Ini ya namanya propolis ya. Ini yang luarnya ini. Yang Di di dalam ini namanya masih mentah, Pak. Ini. madu. Tapi nanti untuk kesehatan diolah. Ini yang mahal itu sebenarnya yang propolis ini. Propolisnya ya. Bukan madunya itu sampingan. Kalau produk utamanya itu propolisnya. Cuma dari anggota kelompok itu belum bisa mengolah terkait alatnya yang propolis mahal, itu tadi ya. Perlu proses. Tapi kalau nanti propolisnya ini diambilin dah, terus mau ngantongi madunya di mana nanti kan itu, Pak? Nyusun lagi, bikin lagi. Ya. Paling tidak 1 tahun nanti diambil propolisnya, nanti terbentuk propolis baru, nyusun kantong baru yang isinya madu. Terus madunya ini berasal dari nektar tanaman bunga sembarang yang ada di sini, yang dikumpulkan, tersusunlah dikumpulkan di kantong-kantong ini, di kantong madu ini. Siap. Ya di sini kalau di kota ini biasanya kan ada polen juga, cuma di sini nggak ada polen tuh makanannya yang kuning-kuning tuh loh. Nah, ya ini polen. Polen, Pak. Ini bipolen mahal juga ini harganya. Ada propolis, ada apa? Bipolen. Ada madu. Ada 3 unsur. Oke. Ada madu, propolis, bipolen. Bipolen yang ini khasiatnya kalau untuk lebah fungsinya itu untuk makanan ratu dan anakannya. Makan ratu dan anakannya. Kalau anak-anaknya lahir dikasih makan ini polen ini. Okay. Termasuk ratunya itu untuk makanan lebah. Ini berasal dari serbuk bunga. Bunga yang kuning-kuning itu dikumpulkan untuk makanan lebah. Jadi juga ada khasiat dan nilai jualnya ada itu, Pak ya? Ada. Ada semua, Pak, ini, Pak. Ada. Ini proteinnya tinggi. Iya. Bahkan ini cocok untuk ibu-ibu untuk maskeran itu, untuk kecantikan. Kosmetik ya. Kosmetik ya. Untuk daya tahan tubuh bagus juga dikonsumsi. Rasanya masam. Iya. Jadi khasiat ini mahal juga. Biasanya kalau di apotek itu dikemasi dalam bentuk kapsul. Gitu ya. Dikemasi, dikeringkan dalam bentuk kapsul. Siap. Terus Jadi ada madu, ada propolis, ada bipolen. Oke. Ilmu baru, Sobat Inspiratif. Ini kalau dihancurin begini nanti tidak pergi dia, Pak? Enggak ya? Enggak. Karena ini kalau lebahnya kalau ini dihancurin nanti ditutup lagi. Siap. Sebenarnya bisa dirasakan, cuma sayangnya masih bulan puasa. Rasakan tupannya aja. Iya. Cuma melihat aja karena masih puasa ini. Oke. Nanti kalau habis maghrib bisa juga Baru dirasakan. Oke. Bisa nyedot madunya. Siap. Coba kita pengen tahu, Pak. Cara panennya tadi, ya. Cara panennya. Tadi berapa banyak yaitu ada madu, ada bipolen, ada propolis. Ya. Bisa ada nilai jualnya. Ini kalau panennya
pakai alat ini alat rakitan sendiri yang dipatenkan dari kelompok Trigona Repol. Ini bikin sendiri, dirakit ya. Iya. Kok di toko nggak ada ini, cuma ini rakitan sendiri. Ini untuk alat panen. Ya, ini untuk panen madu ya. Panen Sobat? madu. Bukan untuk yang nyedot apa itu narkoba dan lain sebagainya, bukan Ini ya. fungsinya nyedot madu. Madu. Ya sebenarnya seperti alat vakum air itu. Kurang lebih seperti itu fungsinya. Oh, ini produk anu sendiri ya, Pak. Iya, hanya rakitan ya. Nanti kalau panennya kantong madu dilubangi baru disedot, ditusuk sama ini. Gitu. Itu kan bisa dipraktekkan, bisa sambil ditusuk. Oke. Oh, ditusuki dulu. Nah, untuk warna iya. juga madu beda, Pak. Beda-beda. Agak hitam ya, Pak? Ya. Agak hitam. Ini tergantung nektar bunganya yang diambil. Nektarnya, Pak. Ada yang kuning, merah, ungu ada juga. Ini pas agak Agak kehitaman ini. hitam. Tergantung bunga yang Gelap diambil. ini. Khasiatnya luar biasa untuk daya tahan tubuh. Kalau Aromanya sudah mulai tercium, Iya. Sobat Inspiratif ya, aromanya sudah mulai Segar. tercium. Madu, ya kan? Madu asli ini, langsung dari Murni, wheatnya. Pak, bukan asli, Pak ya. murni dari sarangnya. Murni dari sarangnya. Kalau asli nanti sampai rumah piringnya yang melayang nanti. Aduh, murni. Oke. Nah, ini kalau untuk nusuknya nggak usah belajar, jadi nggak usah sembarang aja nusuk, asal berlubang Tusuk. tusuk itu sedot, mudah ya. Nah, jadi nggak usah belajar, langsung aja. Ini, Pak, saya bantu, Pak. Wah, ini ini apa, tak pegangi, Pak. Ini alatnya. Nah, ini alatnya. Nggak nyetrum kan ini ya? Ya, pakai aki ini Pak. Nah ini, Oh ya. ini cuma dicetet gini aja. Nah, Ngalir Sobat Inspiratif. iya. Oke. Ini kurang turun Pak. Nggak turun, Pak. Oh, ya. Ini sorry. Mungkin karena kental ya, Ya. sehingga alirannya agak sedikit lambat. Kayak impusan. Wah, Ya. sudah mulai masuk di botol. Naruh juga anu casnya, Casnya, baterainya. aki baterainya. Oh, gitu. Kurang casan. Nah, ini udah masuk. Oke, wah sudah masuk dalam botol. Ini kalau 1 liter perlu 3 sarang seperti ini. Yang kalau sudah penuh, Kalau penuh ini, Pak, bisa ini 1 liter ini. 1 liter bisa juga kalau koloni yang super itu. Ya. Oke. Harganya juga mahal, harga madunya. Wah itu teknik pemanenannya ya Sobat Inspiratif, menggunakan alat vakum yang dibuat sendiri supaya tidak manual. Kalau dulu mungkin menggunakan pipet atau apa, itu agak memerlukan proses yang lama. Sekarang menciptakan sendiri kayak semacam ini, sedot, nah, agak sedikit karena kental ya. Iya. Ini benar-benar murni, bukan asli ya Pak? Murni. Oke. Kalau asli ya konotasinya kadang lain-lain itu madu asli. Ya. Ya, untuk buktikan madu murni, ya langsung dari sarangnya. Ini untuk masalah rasanya, kalau Bapak boleh cerita, ini kan puasa Pak, mau saya rasakan sebenarnya. Dari tadi nelan liur ini ya. Ya, Rasanya seperti madu-madu yang itu atau ada bedanya Pak? beda Pak. Jadi kalau pengen tahu rasanya saya ceritakan aja. Ya cerita dulu aja. Ya. Ini rasanya ini ada masamnya karena ini lebah kelulut ya. Bahasa latinnya Trigona atau kelanceng, daerah lainnya nyebutnya. Ini tetap ada masamnya, sekalipun manis tetap ada masamnya. Oke. Tapi jangan khawatir, walaupun masam itu kalaupun dikonsumsi orang sakit kena emah atau asam lambung itu enggak masalah. Nggak masalah ya. Misalnya untuk pengobatan. Jadi vitaminnya tinggi juga ini. Oh siap. Banyak. Mengandung mineral, enzim, berbagai macam vitamin. Oke. Nah, karena ini khasiatnya kan dibungkus propolis ini yang bikin berkhasiat propolisnya ini. Ini bahannya ini dari getah, Dari getah. propolis ini. Getah yang dikumpulkan oleh lebah untuk sarang. Nah, ini asal dari getah. Pinter ya dia. Jadi sebelum meanukan itunya dikasih makan dulu ratunya untuk anak-anaknya, kemudian membuat cangkang atau tempat untuk menaruh itu madunya itu ya. Iya. Ya. Ya kurang lebih satu besar kelereng-kelereng lah Ya, ya. sebesar itu. Kalau kantong madu ini sebenarnya makanannya lebah juga bekerja ini karena stoknya banyak dikumpulkan. Jadi yang ternak hanya boleh manen di atas saja Pak.
Oh, Yang- ternyata ada Yang di bawah sini juga isinya madu. Yang di lock di kayu ini isinya madu juga. Cuma ini jatahnya Ratu. koloni, Oh, koloni, koloni. koloni lebah. Jadi kalau peternak cukup manen di atas saja. Oh, siap. Jadi teknik manennya jangan dihabiskan semua, tetap disisakan. Khawatir nanti pas musim paceklik nggak bisa cari makan, kabur ya. ya bisa musnah. Tetap disisakan ya paling tidak 20% lah. Oh, jadi pada saat manen ini nggak bisa disedotin semua gitu, Pak? Enggak? Nggak bisa. Oh. Disisakan lah. Kecuali kalau lah. musim bunga full itu mampu mengumpulkan. Ya kita untuk antisipasi untuk cadangan makanan. Jadi sebagai seorang petani lebah juga jangan ya, tidak punya ke ini tawonan Kelebihan, gitu ya, ya. gitu ya. Jadi misalnya full berarti mungkin disisain dikit lah gitu ya. betul. Jangan diambil semua, kasihan dia udah nyusunin gitu ya. Iya. Ini nyusunnya ya tiap hari kan rapat, jadi diatur juga. Jadi yang bagi tugas itu ratu. Oh, gitu Kalau tugasnya lebah pekerja kalau sudah disuruh cari madu ya, nektar itu madu, ya dia cari madu sekalipun ada polen. Kalau sudah tugasnya cari madu, dia cari madu. Nanti tugasnya cari polen ada sendiri pembagian tugasnya sama-sama lebahnya, sudah dibagi tugas. Ternyata waktu kalau kan setiap hari rapat gitu. Rapat ya. Ratu Oh. bagi tugas. Bagi Terus tugas. lebah bagiannya cari Nah. madu, terus begitu terbang ketemu polen, dia nggak mau. Nggak mau ya. Nah, karena sudah dikasih amanah tugas. Amanah masing-masing. Ya, beda. Gitu lah. Beda sama seperti manusia sudah dikasih tugas A, ngerjakan Masih tugas B. ada. Nah, ini gitu. itu unggulannya lebah itu loh. Wah, kita bisa belajar ya di sini ya. Sama jadi ada koordinasi dan punya tugas spesifik masing-masing. Ada bagian ratu itu jaga sebagai koordinator, kemudian pasukannya untuk mencari propolis, mencari madu dan lain sebagainya. Terus mengatur Punya tugas sarang masing-masing ya. udah ada bagian tugasnya. Yang di luar ada penjaga udah tugasnya masing-masing. Oh, ada penjaganya juga nih, Pak? Ada di luar sini, di sini di luar corongnya sini. Nah, itu ada bagian tugas. Kalau yang di dalam ada sendiri. Jadi kalau sudah tugas di dalam nggak boleh ngambil tugas di luar, udah dibagi nggak tugas boleh ya. ngambil jatah orang gitu ya. Sudah tupoksinya, Tupoksinya jobnya masing-masing. mana? Ya. Job description-nya masing-masing gitu Luar ya. biasa ini filosofinya lebah. Filosofi lebah ya. Tapi jangan khawatir, lebah itu tidak akan salah mencari madu. Oh, gitu Jangan ya. salah. Luar Dia biasa ya. deteksinya luar biasa. Kalau sekalipun ada tanaman yang beracun, dia nggak akan salah hinggap. Jadi gitu tetap ya. selektif. Jadi yang diambil itu yang baik-baik, yang dikeluarkan itu akhirnya jadi madu ya baik juga. Oh, gitu. Lebah. Filosofi lebah ya. Tidak pernah salah target ya. Mungkin dia ada sensornya, saya ke sini kan gitu. Iya. Kemudian dimakan atau disedot. Kemudian yang dibuang juga yang madu itu. Iya. Nah, Ya, sudah diolah di dalam perutnya terus dikeluarkan itu sudah bercampur enzim, itulah yang akhirnya jadi madu berkhasiat. biasa itu perlu kita belajar dari lebah ya. Iya. Oh, luar biasa. Tadi kurang lebih sekitar 1 liter ya. Tadi contohnya kurang lebih seperti itu ya. Sobat inspiratif. Ini memang agak sedikit nyedotnya agak berat dikarenakan kental ya. Terus baterainya, baterainya, baterai, ya. casnya. Aduh, mau tak sedot manual ya poso. Kalau dulu awal-awal kelompok belum mengenal alat ini ya pakai manual, Pakai Pak. pipa sedot itu, Pak. Suntik itu. Sut, ayo. Tapi sakit pinggang, Pak. Oh, gitu. Ada alatnya cepat. Kalau ini saat ini sebenarnya 10 sarang itu mampu. Iya. 10 sarang. Oke. Tadi sudah jelaskan Pak Triyono, Pak. Misalnya ini untuk mengembangbiakkan menjadi lebih banyak lagi, ya kan? Berarti harus mecah yang di atas ini. Telurnya posisinya di mana, Pak? Di bawah sini ya? Kalau tuh di sini ada telurnya, tapi kalau sudah penuh nanti bisa naik telur itu, bisa naik di atas. Cuma di sini telurnya belum naik ini. Oh, Belum naik. Kalau sudah naik itu bisa di split, istilahnya split itu pecah koloni ya. pecah koloni. Jadi pindah telur ditaruh di kotak. Nanti terus dimasuki pekerja. Jadi kotak kosong nanti bisa ada isinya lebah sama telur. Itu ada tekniknya.
Itu perlu pelatihan tersendiri itu. Oh, iya. Jadi sobat inspiratif, jadi ada sebenarnya rumah utamanya, rumah ratunya adalah di apa ini, gelunggung apa lok atau di kayu ini ya, di bawah ini ya. Ini ada kayu. Nah, rumah ratunya ini ada di sini atau istananya sebenarnya ada di sini. Kemudian ada lubangnya mengarah ke atas, kemudian dibuatkan kotak semacam ini. Ini namanya topping. Topping. Oke, topping. Kemudian di tengah ini sebenarnya ada lubangnya, sobat inspiratif. Sehingga dia nyimpan madunya di sini lah, untuk lebah pekerja dan pasukannya lah, gitu ya. Rapat di dalam istana, keluar cari madu, simpan di sini. Kalau di dalam nanti kalau kepenuhan ratunya nggak bisa tidur, Pak. Gitu ya. Oke. Oh, gitu. Posisi ratu biasanya bersembunyi di telur. Sembunyi di telur. Iya, tugasnya ratu dia kan bertelur. Setelah kawin dengan pejantan, pejantannya mati, akhirnya dia membuahi telur-telur yang disusun yang sudah disiapkan. Gitu. Tugasnya bertelur. Ratu itu termasuk ngatur-ngatur di sarang itu, ngatur koloni. Jadi satu tempat ini satu ratu, Pak? Satu ratu. Tapi kalaupun lebih dari satu jarang. Oh, jarang. Sekalipun ada tapi jarang. Oke. Soalnya kalau dua kepemimpinan itu repot. Repot nanti koordinasinya iya, ya. Nanti yang satu nyuruh cari madu, yang satunya lebih baik itu tidur aja. pemimpinnya satu. Leader harus satu ya, Pak. Satu komando. Serang. Tapi kalau ternyata ada lebih dari satu, ratu itu harus cepat-cepat keluar. Dan namanya itu sudah pecah koloni, harus cepat keluar. Harus cepat keluar. Nanti dia keluar cari sarang baru, bawa pasukan lebahnya. Itulah yang pecah koloni, dia terus menempati lok-lok yang kosong. Baik, sobat inspiratif, itu tadi penjelasan dari Pak Hadi terkait sama cara panennya lebah.